bersama Morsaga Channel. Halo semuanya teman-teman. Hari ini kita akan membahas soal tes intelijensia umum atau yang biasa atau familiar kita dengar itu namanya adalah TIU. Jadi buat Anda semua yang belum follow, yang belum komen, yang belum subscribe, mari segera komen, follow dan subscribe Morsaga Channel karena setiap hari kita akan membahas soal-soal yang sangat penting, soal-soal yang bermanfaat bagi Anda yang akan mengikuti ujian. Gitu ya. Langsung saja kita kerjakan untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 bisa kita hitung. Di sini 2,2, maka di sini kita buat 22 per 10 dikali 0,75 ini adalah 3 per 4 ya. 3 per 4 ditambah ini 3 per 5. Ini masih bentuk pembagian, berarti ini kita kalikan 8 per 1. Kita balikkan dia. Ada yang bisa kita sederhanakan. Ini sama-sama dibagi 2. Maka bisa kita hitung 33 dibagi 20 ditambah 24 dibagi 5 gitu ya. Maka langsung saja 33 dibagi 20, kalau semisalnya ini kita samakan penyebutnya, ini dikali 4, maka bisa kita tuliskan 33 per 20 ditambah 96 dibagi 20, begitu ya. Maka ini hasilnya adalah 129 dibagi 20. Kalau ini kita hitung, maka jawabannya adalah 6,45. Jawabannya ada di opsi E. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lanjut, ini kita sebut soal nomor 2. 7 per 7 dibagi 2,5, maka ini bisa kita buatkan 77 per 10, ini masih bagi, kita rubah menjadi kali. 2,5 itu adalah 25 per 10, kalau kita ubah jadi kali maka ini 10 per 25 dikurang 2 per 4 dikali 3 per 4. Ini bisa kita sederhanakan. Ini juga bisa kita sederhanakan ya menjadi 1 per 2. Oke, kita hitung menjadi 77 dibagi 25 dikurang 3 per 8. Oke. Maka kalau ini kita hitung 77 bagi 25 itu sekitar 3,08 dikurang 3 per 8 itu adalah 0,375. Maka kalau ini kita kurangin, maka jawaban dari soal kita ini adalah 3 dikurang 0,3, maka 2,625. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah D, gitu ya teman-teman. Kita langsung saja lanjut ke soal nomor 3. Ini soal nomor 3. Boleh kita tulis ulang supaya kita semua tidak bingung, gitu ya. Ini ditambah lagi 3 per 8 ditambah lagi 6 per 8 ditambah. Ya, kalau yang ini kita buat dulu dia menjadi penyebutnya sama-sama 8. Satu setengah itu kan
3/2. Kalau penyebutnya mau kita samakan menjadi 8, maka ini harus sama-sama dikali 4 menjadi 12/8. Berarti ini ditambah 12/8. Oke, kita jumlahkan. 4 tambah 3 adalah 7. 7/5. Ditambah 3 tambah 6 adalah 9. 9 tambah 12, 21/8. Maka 7/5 itu adalah 1,4 ya, 1,4 ditambah 21/8, 21 2, 2 16, sisa 5,625 gitu ya. Maka jawaban dari soal kita untuk 1,4 ditambah 2,2625, maka jawabannya adalah 4,025. Jawabannya adalah E. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 4. Jadi teman-teman, selama mengikuti ujian nanti, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Semakin sering Anda membahas soal, Anda akan semakin gampang menjawabnya karena Anda sudah tahu bagaimana konsep penyelesaiannya. Kita lanjut. Ini adalah 1/4 dikali 164 dikali 1/2. Ada yang bisa kita sederhanakan. Ini kita sederhanakan jadi 41, maka jawabannya adalah 41/2. 41/2 adalah 20,5. Jawabannya adalah A, kan begitu. Tapi jawaban A 20,25 Pak. Iya, di jawaban nomor A 20,50. 20,50 itu kalau bilangan ada angka 0 paling akhir ini di belakang koma ini bisa dicoret ya, maka jawabannya tetap saja 20,5. Oke. Langsung ke soal nomor 5. Ini soal nomor 5, soal yang sama juga, sama-sama seperti soal 1 2 3 4 tadi. Mari kita hitung. 2/4 itu kan 2,25 ya. Maka 2,25 dikali 7,5 dikurang 7,5 itu adalah 75/10 dikali, ini masih bentuk bagi, maka ini kita balikkan, maka 2/3. Ada yang bisa kita sederhanakan. Ini coret, sisa 5. Ini coret, sisa 15. Ini lagi, maka sisanya adalah cuma 5 ya. Maka 2,25 dikali 7,5 dikurang 5. Oke. 2 kali 2, ini berarti 2 dikali 7,5 saja sudah 15 ya. 15,0,25 kali 7,5 itu sekitar 1,875. Maka jawabannya adalah 16,875 dikurang 5, maka jawabannya adalah 11,875. Oke, jawabannya adalah D. Jadi buat teman-teman semua, semakin sering Anda membahas soal, maka semakin lincah dan semakin cepat Anda menghitungnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini soal nomor 6 ada triknya, jangan langsung Anda tambahkan 1 sampai 29 ya. Untuk cara cepatnya ini ada rumusnya. Karena rumusnya ini adalah N dikali N ditambah 1 dibagi 2 gitu ya. N-nya mana?
N-nya adalah ini N pertama, kedua sampai N ke 29. Berarti N-nya ada 29. 29 dikali 29 ditambah 1 dibagi 2. Maka 29 dikali 30 dibagi 2. Ini bisa disederhanakan. Ini coret jadi 15. Oke, 29 dikali 15, maka ini jawabannya. Kalau kita buat 30 jadi ini 450 dikurang 15 jadi 435. Maka jawaban untuk soal nomor 6 adalah 435. Oke. Ini soal nomor 6, lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 6 dan nomor 7 hampir sama, tetapi nomor 7 ini dikuadratkan. Rumus apabila dikuadratkan itu sangat gampang gitu ya. Ini kan ada N-nya, N-nya ke-9. Berarti rumusnya adalah 9 dikali 9 tambah 1 adalah 10 dikali 9 tambah 10 19. Oke, langsung saja begitu dibagi 6. Nah, itu rumusnya. Jadi ini memiliki rumus, jangan Anda tambahkan manual. 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 tambah 25 sampai seterusnya tambah 81. Jangan seperti itu karena ini ada rumusnya. Oke, langsung saja kita sederhanakan. Ini sama-sama dibagi 3. Ini 3, ini 2. Ini juga masih bisa disederhanakan 5. Menjadi jawabannya adalah 15 dikali 19. Oke, cara cepat kalau saya biasa menghitung. Ini langsung saya naikkan jadi 20. 20 berarti 300. 20 kali 15 ya. Setelah itu dikurang 15. Maka jawabannya adalah 285. Ini adalah jawabannya 285. Jadi semakin sering Anda berlatih menjawab soal, maka Anda punya trik-trik tersendiri untuk di dalam perkalian, khususnya ini ya. Karena di dalam perkalian ini pun banyak trik yang dikuasai orang, tetapi Anda hanya perlu menguasai satu trik saja bagaimana supaya Anda bisa menyelesaikan soal dengan cepat. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini adalah jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 2, maka nilai dari A pangkat 3 kurang 3A kuadrat B ditambah 3A B kuadrat kurang B3. Nah, ini juga adalah rumus. Jadi Anda tidak perlu memasukkan angkanya satu persatu. Kalau itu nanti Anda akan memakan waktu. Kalau Anda hitung secara manual nanti bisa begini, 5 pangkat 3 dikurang 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 5 ditambah 3 dikali 5 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 3. Nah, ini lama waktunya. Maka nanti Anda kehabisan waktu untuk menjawab soal-soal yang lainnya. Kalau rumus ini kan rumus nih. Ya, ini adalah A dikurang B pangkat 3. Maka bisa langsung kita hitung 5 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3. Maka ini jawabannya adalah 27. Jadi untuk nomor 8 jawabannya C. Anda langsung bisa menjawabnya dengan waktu dengan cepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Ini nomor 8 sudah, kita lanjut nomor 9.
Nah, ini nomor 9. Nomor 9 juga ini ada triknya untuk cara menghitung cepatnya. Oke. Yang pertama kita jumlahkan dulu ini. 882 tambah 115. Itu berapa? 997 ya? 997. Oke, ini adalah 997. Kalau 997 ini ekornya berapa? 7. 7 kuadrat itu adalah 49. Maka ekornya adalah 9. Kalau ekornya 9 ini ada dua kemungkinan kan begitu. Yang ini coret saja nih. Ini tidak merupakan bagian dari jawaban. Langsung langkah selanjutnya 997 ini kan sudah hampir 1000 ini. Ini sudah hampir 1000. Kalau 1000 kuadrat berapa? 1000 kuadrat adalah 1 juta. Jadi 1 juta kurang dikit dah, kira-kira begitu. 1 juta kurang sedikit, maka jawabannya adalah C. Kan begitu. Tapi kalau Anda paham bagaimana konsepnya perkalian 997 kuadrat, Anda bisa hitung. Jawabannya adalah 994,009. Oke, itu soal nomor 9. Kita lanjut soal nomor 10 ya. Soal nomor 10 ini sama seperti tadi. Ini satuannya adalah 9, 9 kuadrat adalah 1, maka kemungkinannya ini. Nah, kemungkinannya ini berarti yang ini bukanlah dari bagian dari jawaban. Oke, itu dia. Yang kedua, ini kita lihat 0,06, 0,0 sekian lah kita bilang dalam soal 0,06. Kalau ini dikuadratkan, maka nanti jawabannya adalah 0,00 gitu ya, 0,00. Berarti ini tidak lagi mungkin bagian dari jawaban. Maka ada kemungkinannya C atau E. Kalau kemungkinannya C atau E, maka ini langsung kita cari hitungannya. Ini adalah 0,0639. Kita anggaplah dia 639 gitu ya. 639. Oke. Kalau saya disuruh menghitung ini saya anggap dulu 630. Nah, 630 atau 63 deh. 63 kuadrat. 63 kuadrat adalah ini 9, 18 dikali 2, 36. Ini 6, simpan 3. 6 kuadrat, 36 tambah 3, 39. Oke. Kalau 63 kuadrat saja 39, maka kalau dia 63 saja hasilnya 39 sekian, maka kalau dia 631, 632, 633, 634 berarti nilainya harus lebih tinggi dari sini begitu kan? Semakin naik lagi. Apalagi kalau dia 639, maka di atasnya ini tidak mungkin dia menjadi 38. Maka dia kemungkinan jadi 40. Oke, maka ini bukanlah jawaban. Maka jawabannya adalah E. Maka jawabannya adalah E. Tapi kalau Anda mau mengalihkannya, mau menghitung berapakah 0,0639 kuadrat, nanti jawabannya adalah yang seperti opsi E. Oke teman-teman semua, ini pertemuan kita hari ini ya. Sudah kita bahas 10 soal. Jadi saran saya kepada Anda semua, bagi Anda yang sedang berjuang untuk mengikuti ujian, tetap semangat, tetap berlatih. Semakin banyak soal yang Anda latih, saya yakin, saya percaya, maka Anda akan semakin terbiasa mengerjakan soal. Dan Anda akan paham bagaimana trik-trik cepatnya untuk menjawab soal. Jangan lupa berdoa. Semoga setiap ujian yang Anda ikuti, Anda bisa lulus. Anda bisa menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga tentunya. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa kembali.